Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue mau bahas sejarah teknologi lagi, tetapi bukan brand ataupun produk, melainkan sebuah tempat di mana inovasi dari teknologi-teknologi itu lahir. Tempat tersebut adalah Silicon Valley. Dan semua produk-produk yang mayoritas kita cicipi saat ini semua lahir dari tempat tersebut. Karena perusahaan-perusahaan seperti Nvidia, AMD, Intel, Google, Apple, Facebook, dan masih banyak perusahaan teknologi lainnya yang mendirikan markas pusatnya di Silicon Valley. Dan gue yakin banyak dari kita yang sudah merasakan produk-produk ciptaan mereka tersebut. Jadi bagaimana awal mula dari Silicon Valley ini terbentuk? Siapa yang memulainya dan kenapa banyak perusahaan teknologi ternama berpusat di sini? Oke, gue mulai dulu aja dari lokasi Silicon Valley itu sendiri. Silicon Valley terletak di selatan San Francisco Bay Area yang merupakan bagian dari wilayah California Utara. Dan beberapa kota besar di Silicon Valley menjadi rumah dari perusahaan teknologi seperti Santa Clara, San Jose, Mountain View, Palo Alto, dan masih banyak tempat lainnya. Dan San Jose merupakan kota terbesar di Silicon Valley. Penggunaan nama Silicon berasal dari tingginya konsentrasi dari perusahaan yang bergerak di sektor semiconductor, yang mana bahan dasar pembuatannya menggunakan silikon yang berasal dari pasir silika. Sebagai rumah dari banyaknya perusahaan teknologi kelas dunia, Silicon Valley juga menyumbang sepertiga dari semua investasi modal Ventura di Amerika Serikat, yang telah membantunya menjadi hub dan ekosistem startup terkemuka untuk inovasi teknologi tinggi. Pada tahun 2013 saja, wilayah ini mempekerjakan sekitar 1,4 juta pekerja teknologi informasi. Menurut penelitian institusi Brookings, area San Jose sendiri saja memiliki pendapatan per kapita terbesar ketiga di dunia, sehingga dengan begitu membuat Silicon Valley sangat berdampak besar terhadap ekonomi negara Amerika Serikat. Salah satu kunci suksesnya adalah wilayah sekitar Silicon Valley memiliki banyak universitas, pusat penelitian pemerintah, dan laboratorium komersial. Tersedia juga pula akses ke pemberi modal Ventura yang berlimpah dan budaya berwirausaha yang sangat berani mengambil resiko. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang ada di tempat ini sangat baik dalam mengintegrasikan inovasi mereka dengan strategi bisnis, sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa berkembang dengan pesat. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berdiri di Silicon Valley juga diwarnai dengan semangat kerjasama, sebab banyak pendiri perusahaan lokal berasal dari alma mater yang sama sehingga membuat mereka saling mempromosikan satu sama lain tanpa memandang afiliasi perusahaan. Lalu, bagaimana awal mula dari Silicon Valley ini bisa terbentuk? Cikal bakal Silicon Valley bermula pada akhir 1800-an, ketika San Francisco Bay Area berubah jadi pusat industri telegraf dan radio. Kemudian pada tahun 1909, San Jose menjadi rumah bagi salah satu stasiun radio pertama Amerika Serikat. Lokasi itu terus berkembang hingga 1933, Angkatan Laut Amerika Serikat membeli Moffett Field, sebuah daerah yang terletak di Santa Clara yang digunakan untuk berlabuh dan merawat USS Macon yang merupakan sebuah Zeppelin. Nah, daerah Moffett Field inilah yang menjadi kunci utama munculnya Silicon Valley, karena daerah ini menjadi pusat penelitian dan perkembangan teknologi militer Amerika Serikat dan juga NASA pada era tersebut. Selain itu, Universitas Stanford juga ikut memainkan peran utama dalam kemunculan Silicon Valley, baik melalui program akademiknya maupun melalui investasi nyatanya ke dalam ekosistem teknologi lokal, seperti contohnya Stanford Research Park. Namun hal ini belum membuat Silicon Valley menjadi apa yang kita kenal sekarang. Bahkan nama Silicon Valley pun belum muncul saat itu, karena ini masih tahap awal sekali. Barulah setelah tahun 1939 lewat sebuah garasi mobil yang kecil terletak di kota Palo Alto, dua orang jenius bernama Bill Hewlett dan David Packard menciptakan berbagai macam alat tes dan pengukuran untuk perangkat elektronik. Salah satu contohnya adalah osiloskop. Dan mereka berdua merupakan orang yang menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah perusahaan komputer raksasa yang cukup terkenal hingga saat ini, yaitu Hewlett-Packard Enterprise. Garasi di mana awal mereka memulai karirnya disebut sebagai The HP Garage, yang saat ini telah diresmikan menjadi landmark bersejarah di California dan ditandai dengan plakat yang menyebutnya dengan Birthplace of Silicon Valley, yang artinya tempat kelahiran Silicon Valley. Kemudian diikuti pada tahun 1947 di Bell Labs, seorang fisikawan dan ilmuwan bernama William Shockley bersama kedua rekannya yaitu John Bardeen dan Walter Brattain menciptakan sebuah transistor pertama di dunia. Transistor merupakan cikal bakal dari sebuah prosesor yang kita kenal sekarang. Dan berkat hasil ciptaannya, William Shockley beserta rekannya mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1956, sehingga ia pun dijuluki sebagai The Father of Silicon Valley. Di tahun 1956, Shockley juga meninggalkan Bell Labs dan mendirikan perusahaannya sendiri bernama Shockley Semiconductor Labs. Perusahaan milik Shockley didirikan di Mountain View, California.
Tidak seperti perusahaan lainnya yang memilih membuat transistor dari bahan germanium, perusahaan milik Shockley memilih untuk menggunakan bahan silikon, karena Shockley percaya silikon merupakan material yang jauh lebih baik untuk membuat transistor. Ia pun banyak mempekerjakan lulusan dari Stanford yang beberapa diantaranya menjadi orang yang cukup ternama di kemudian hari. Akan tetapi baru setahun berdiri, perusahaan itu ditinggal oleh 8 karyawannya yang jengah dengan sikap Shockley. Para pembelot itu lalu bermitra dengan Sherman Fairchild untuk membuat Fairchild Semiconductor. Dan Shockley menyebut mereka dengan Traitorous 8 atau 8 pengkhianat. Awal 1960-an, Fairchild membantu membuat komponen komputer untuk program Apollo. Tetapi di dekade itu, banyak anggota Traitorous 8 yang hengkang dari perusahaannya dan mendirikan perusahaannya sendiri-sendiri. Mereka diantaranya adalah Gordon Moore dan Robert Noyce, yang pada tahun 1968 mendirikan Intel. Dan tak lama kemudian, para mantan karyawan Fairchild dan anggota Traitorous 8 lainnya membantu mendirikan perusahaan seperti AMD. Loncat ke tahun 1970-an, Silicon Valley diramaikan dengan hadirnya perusahaan-perusahaan yang kelak menjadi raksasa dunia seperti Apple dan Oracle. Beberapa dekade setelahnya di Silicon Valley muncul perusahaan seperti eBay, Yahoo, PayPal, dan Google. Kemudian kehadiran mereka disusul oleh Facebook, Twitter, Uber, dan Tesla pada tahun 2000-an. Sampai akhirnya Silicon Valley dikenal sebagai kawasan perusahaan IT ternama di dunia, berkat adanya perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Tesla. Valuasi Silicon Valley kini diperkirakan mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat. Dengan wilayah yang sangat strategis seperti Silicon Valley, di mana hampir semua raksasa teknologi berkumpul di sana, maka banyak kerjasama yang lahir karena kedekatan para raksasa teknologi tersebut. Berikut beberapa kerjasama yang bisa gua katakan cukup fenomenal yang berdampak besar pada masa depan teknologi. Yang pertama, Microsoft, IBM, dan Intel menciptakan IBM PC pada tahun 1981. IBM PC bisa dibilang merupakan nenek moyang dari PC modern yang kita kenal saat ini. IBM PC dirilis pada tahun 1981 yang terbentuk dari kerjasama antara Microsoft, IBM, dan Intel. Microsoft menciptakan operating system yang digunakan pada IBM PC dan Intel menciptakan CPU yang digunakan pada IBM PC. Yang kedua, Microsoft membantu Apple pada tahun 1997. Kalian tidak akan mengenal produk seperti iPhone dan chip Apple M1 jika Microsoft tidak membantu Apple pada tahun 1997. Dikarenakan pada tahun tersebut, Apple kesulitan untuk menjual produk Mac mereka, sehingga nyaris menyebabkan mereka bangkrut. Apple pun membuat kesepakatan dengan Microsoft, dan Microsoft pun bersedia menginvestasikan dana sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat kepada Apple. Kesepakatan ini membuat Microsoft harus mengembangkan aplikasi Microsoft Office untuk perangkat Macintosh. Sebagai gantinya, Apple akan membuat Internet Explorer sebagai default browser pada perangkat Mac tersebut. Dan hal ini ternyata menguntungkan kedua belah pihak di mana Microsoft bisa menjual aplikasi Microsoft Office pada PC dan juga produk Mac. Serta Apple bisa menjangkau lebih banyak user karena terbantu dengan dukungan aplikasi Microsoft Office di dalam produk Mac. Yang ketiga, cross-licensing antara AMD dan Intel pada tahun 2004. Tahun 2001, Intel melakukan perubahan yang cukup radikal pada produk CPU-nya, di mana tak lagi menggunakan ISA x86 untuk merealisasikan komputasi 64 bit. Sayangnya langkah Intel sulit diterima oleh pasar, sehingga pada tahun 2003, AMD membuat ISA x86 memiliki kemampuan 64 bit dengan menambahkan extension 64 bit ke dalam ISA tersebut, sehingga dikenal sebagai x86-64 atau AMD 64 yang menjadi cikal bakal CPU x86 modern saat ini. Dan pada tahun 2004, Intel meminta lisensi 64 bit kepada AMD untuk bisa menciptakan CPU Xeon sebagai CPU 64 bit pertama Intel yang berbasis x86. Dan dari sini terjadi kesepakatan antara Intel dan AMD dalam cross-licensing paten x86 milik Intel dan AMD 64 milik AMD. Yang keempat, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, dan AMD menciptakan konsol pada tahun 2013. Konsol Xbox One dan PlayStation 4 yang dirilis pada tahun 2013 menggunakan custom chip APU milik AMD, di mana CPU-nya menggunakan custom 8-core arsitektur AMD Jaguar dan GPU-nya menggunakan arsitektur AMD GCN. Tahun 2020 pun Microsoft dan Sony Interactive Entertainment kembali bekerja sama dengan AMD untuk menciptakan konsol penerusnya, yaitu Xbox Series dan PlayStation 5, yang keduanya menggunakan CPU custom Zen 2 8-core dan GPU custom RDNA 2. Kemudian masih banyak lagi cerita kerjasama antara raksasa teknologi di Silicon Valley, namun gak bisa gue cover semua karena keterbatasan durasi. Dan menurut gue keempat cerita ini adalah yang paling menarik.
Namun sepertinya sekarang Silicon Valley tak lagi menjadi primadona untuk mendirikan perusahaan teknologi, karena tak lama beredar kabar epicentrum industri teknologi Amerika Serikat ini mulai ditinggalkan oleh beberapa perusahaan besar. Beberapa di antaranya adalah Oracle, bahkan hingga perusahaan pencetus Silicon Valley yaitu Hewlett Packard Enterprise, beramai-ramai hengkang dari Silicon Valley dengan beberapa perusahaan lainnya. Hal ini dimungkinkan merupakan gelombang kejut yang ditimbulkan oleh dahsyatnya pandemi COVID, di mana banyak karyawan yang telah melakukan work from home. Sedangkan untuk perusahaan teknologi ini sangat tidak efisien dan menghambat proses pekerjaan mereka. Pemberlakuan lockdown pun dikritik beberapa ahli di bidang teknologi, termasuk Elon Musk, CEO Tesla. Sebagai perbandingan, mereka memilih Texas dan Florida karena menerapkan pembatasan yang kurang ketat. Adapun perusahaan seperti AMD dan Dell yang pindah ke Texas, terutama ke Austin atau wilayah yang dijuluki Silicon Hills. Ditambah lagi wilayah Silicon Valley sudah dinilai tidak menguntungkan bagi mereka. Silicon Valley juga terkenal dengan harga properti dan pajak penghasilan individu yang tinggi, di mana tarif pajak perusahaan mencapai 8,8% dan tarif pajak penghasilan mencapai 13,3%. Sehingga selama masa pandemi, perusahaan-perusahaan tersebut menyelesaikan pemindahan kantor mereka ke wilayah yang lebih menguntungkan. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kesuksesan Silicon Valley cukup menginspirasi banyak orang di dunia, bahkan hingga perusahaan-perusahaan teknologi ternama di luar Amerika seperti ARM dari Inggris, Samsung dari Korea, dan TSMC dari Taiwan. Bahkan hingga menginspirasi Indonesia untuk membangun Bukit Algoritma sebagai tempat perkumpulannya perusahaan besar di bidang teknologi. Jadi seperti meniru Silicon Valley. Dan mungkin kalau kalian tertarik, pembahasan ini akan gue buatkan pembahasan yang lebih dalam pada video terpisah. So, bagaimana pendapat kalian tentang sejarah Silicon Valley yang merupakan sebuah epicentrum industri teknologi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Valdi dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.